Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ibu malah kasihkan nyanyi anak-anak. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Eva Presya Lukman. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama secara online. Materi pembelajaran pada hari ini adalah mengenai perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Sebelum sampai ke materi, Ibu mau tanya ke kalian, bagaimana kabar hari ini? Lancar kan puasanya? Coba, kalian biasanya kalau lagi puasa aktivitasnya ngapain? Apakah ada yang nonton film? Main handphone? Atau bantu orang tua? Anak-anak, kalian tahu nggak kalau Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia? Berdasarkan data, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan jumlah 222 juta penduduknya adalah muslim. Posisi kedua dipegang oleh Pakistan dengan jumlah 195 juta penduduknya adalah muslim. Posisi ketiga dipegang oleh India dengan jumlah 183 penduduknya adalah muslim. Dan posisi terakhir dipegang oleh Bangladesh dengan jumlah jiwa 145 juta jiwa penduduknya adalah muslim. Walaupun Indonesia adalah negara dengan muslim terbanyak di dunia, faktanya ajaran agama Islam itu bukan berasal dari Indonesia, melainkan tumbuh dan berkembang dari Arab Saudi. Bagaimana ya? Islam yang asalnya dari Arab bisa sampai ke Indonesia, padahal kan jaraknya jauh banget. Dan pada zaman dahulu belum ada teknologi seperti internet. Agama Islam adalah agama yang lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama Islam adalah agama yang secara langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana agama Islam bisa masuk ke Indonesia, Bu? Pertanyaan bagus anak-anak. Orang yang sangat berperan penting pada penyebaran agama Islam di Indonesia adalah para pedagang yang pada saat itu telah memeluk agama Islam. Ditambah faktanya bahwa Indonesia itu kan letaknya sangat strategis ya, di antara dua samudra. Ada Samudra Pasifik dan ada Samudra Hindia, di mana dari kedua samudra tersebut merupakan jalur perdagangan lintas dari pedagang mancanegara. Dan selain itu, Indonesia juga banyak terdapat rempah-rempah yang menjadi komoditas utama, maka tak heran kala itu Indonesia banyak dikunjungi oleh para pedagang. Tapi ternyata para pedagang itu nggak cuma melakukan jual beli saja, mereka juga menyebarkan agama Islam. Pedagang dari mana ya yang bisa nyebarin agama Islam ke Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada 3 teori masuk perkembangan agama Islam ke Nusantara. Pertama, ada teori Mekah. Kedua, ada teori Persia. Dan ketiga, ada teori Gujarat. Pertama, adalah teori Mekah. Menurut teori ini, Islam datang ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. Teori ini pun didukung oleh beberapa fakta. Pertama, ditemukannya perkampungan Barus di Sumatera Pantai Utara pada 674 Masehi. Kedua, adanya kesamaan mazhab antara mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia dengan mazhab Syafi'i yang ada di Arab. Dan ketiga, ditemukannya makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun yang berangkakan 1082 di Pulau Jawa. Penemuan ini sekaligus menjadi bukti tertua penemuan agama Islam di Pulau Jawa. Teori ini pun didukung oleh 2 ahli. Pertama ada Buya Hamka, seorang ulama Indonesia, dan kedua ada J.C. van Leer, seorang sejarawan Belanda. Penyebaran agama Islam ke Nusantara selain dibawa oleh para pedagang dari Arab, juga dibawa oleh para pedagang dari Persia yang disebut dengan teori Persia. Pada teori ini menjelaskan bahwa Islam datang ke Nusantara pada abad ke-11 Masehi oleh para pedagang dari Persia, atau kira-kira saat ini adalah di Iran. Teori ini pun didukung oleh beberapa fakta. Pertama, adanya kesamaan tradisi atau budaya antara bangsa Persia dengan masyarakat Indonesia, yakni tepatnya masyarakat Bengkulu, yaitu tradisi tabut atau tradisi tabuik, dengan tradisi yang ada di Persia, yaitu tradisi Asyura.
Tradisi ini bertujuan untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, yakni Husain bin Ali. Kedua, yaitu penggunaan gelar syah atau nama syah pada raja-raja yang lazim pada saat itu yang sama dengan kebiasaan yang ada di bangsa Persia. Teori Persia ini didukung oleh Hussein Jajadingrat, seorang metodologi penelitian sejarah Indonesia. Terakhir, ada juga teori yang menginformasikan bahwa Islam datang ke Indonesia oleh para pedagang dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Teori ini disebut dengan teori Gujarat. Pada teori ini pun ditemukan beberapa bukti penguatnya, yaitu pertama, pada batu nisan makam Sultan Samudra Pasai, yaitu makam Sultan Malik As-Saleh yang berangkatan 1292 atau sekitar abad 13 Masehi. Batu nisan ini mempunyai kesamaan corak dan desain dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Kedua, adalah catatan perjalanan Marco Polo pada 1297, yang mana pada catatan ini menginformasikan bahwa dia pernah singgah di Perlak, Aceh, dan masyarakat yang ada di zaman itu telah menganut agama Islam. Teori ini didukung oleh dua tokoh. Yang pertama adalah W.F. Sutherland, seorang sejarawan Belanda, dan juga Snoek Heggelje, seorang budaya Oriental. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai rute perjalanan penyebaran agama Islam sejak abad ke-17 Masehi oleh para pedagang pada masa itu. Rute ini terbagi menjadi dua, ada rute utara dan juga ada rute selatan. Untuk rute utara sendiri, diawali dari Mekah, Arab, lalu menuju ke Damaskus, Suriah. Setelah itu sampai ke Baghdad, Irak. Melanjutkan perjalanan ke Gujarat, tepatnya di pantai barat India, lalu singgah ke Sri Lanka, dan berakhir ke Indonesia. Sedangkan untuk rute selatan, berawal dari Mekah, Arab, menuju Yaman, lalu tiba ke Gujarat, India, dan berakhir di Sri Lanka, hingga sampai ke Indonesia. Penyebaran agama Islam di Nusantara, selain dibawa dan diperkenalkan oleh para pedagang mancanegara, juga tersebar melalui beberapa sarana. Yang pertama, jelas jalur perdagangan. Para pedagang mancanegara biasanya singgah di Indonesia dan menetap sementara di daerah pesisir yang disebut dengan pekojan. Para pedagang mancanegara yang singgah di Indonesia, tentunya mereka akan berinteraksi dengan para pedagang lokal atau setempat. Dari interaksi keduanya, mereka akan saling mempengaruhi satu sama lain. Dan, lambat laun, para pedagang lokal atau setempat itu pun akan memeluk agama Islam. Para pedagang mancanegara yang memilih menetap di Indonesia atau Nusantara, banyak juga yang menikahi perempuan pribumi. Dan sebagai persyaratan pernikahan, mereka meminta kepada calon wanitanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah yang menjadi alasan banyak bermunculan keluarga muslim baru. Selain itu, juga menjelaskan bagaimana jalur perkawinan dapat mempengaruhi penyebaran agama Islam di Indonesia. Perkembangan agama Islam yang semakin meluas memunculkan banyaknya ulama dan pendakwah. Mereka inilah adalah orang-orang yang menyebarkan agama Islam melalui jalur pendidikan. Mereka mendirikan berbagai macam pesantren di berbagai daerah. Pesantren inilah para santri banyak belajar dan mendalami agama Islam. Selain itu, banyak di antara mereka yang juga menyebarkan agama Islam melalui jalur dakwah. Di Pulau Jawa sendiri, ada 9 orang yang sangat giat memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat, yang disebut dengan Wali Songo. Ada siapa saja? Pertama ada Sunan Gresik, kedua Sunan Ampel, ketiga Sunan Bonang, keempat Sunan Giri, kelima Sunan Kudus, keenam Sunan Gunung Jati, ketujuh Sunan Kalijaga, kedelapan Sunan Muria, dan kesembilan Sunan Derajat. Antara para wali tersebut, ada yang menggunakan kesenian sebagai perantaranya. Contohnya dalam pertunjukan wayang kulit. Beliau memasukkan unsur-unsur keislaman pada pertunjukan wayang kulit. Dan dari pertunjukan itu disukai oleh masyarakat pada masa itu, sehingga menarik perhatian masyarakat untuk masuk Islam. Selain itu, ada satu lagi sarana penyebaran agama Islam, yakni tasawuf. Tasawuf sendiri adalah ilmu ketuhanan yang bercampur hal-hal magis. Para ahli tasawuf ini mempunyai kekuatan untuk mengobati orang-orang, sehingga banyak orang-orang yang telah diobati atau orang-orang pada masa itu percaya dan memilih masuk Islam mengikuti para ahli tasawuf tersebut. Selanjutnya, yang perlu dipahami bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia pada masa itu tentu pasti membawa perubahan pada segala bidang kehidupan.
Perubahan tersebut dapat terlihat dari 4 sektor kehidupan ini. Yang pertama adalah sektor politik, yang kedua adalah sektor sosial, yang ketiga adalah sektor agama, dan yang terakhir adalah sektor kebudayaan. Pada sektor politik, terjadinya pergeseran atau perubahan konsep dari konsep kerajaan menjadi konsep kesultanan. Seperti yang kita ketahui, sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, sudah ada agama Hindu-Buddha yang sudah berkembang di Indonesia. Bidang kedua adalah bidang sosial. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, terdapat aturan tegas yang membagi kelompok masyarakat. Aturan ini disebut dengan sistem kasta. Terdapat 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan kasta Sudra. Dan pada masa Islam, pembagian kasta ini menjadi pudar dan digantikan dengan ajaran yang lainnya. Selanjutnya adalah bidang ketiga. Bidang ketiga adalah bidang agama. Pada masa Islam datang ke Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia telah memeluk agama Islam. Namun demikian, masih banyak pula masyarakat Indonesia yang memeluk agama Hindu-Buddha atau mempercayai kepercayaan animisme dan dinamisme. Dan terakhir, pada bidang kebudayaan. Datangnya agama Islam ke Indonesia tidak serta-merta menghapuskan atau menghilangkan kebudayaan yang sudah ada, melainkan ajaran agama Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada dan memodifikasi serta menyaringnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Hasil akulturasi dari kebudayaan Islam dan kebudayaan yang sudah ada itu dapat terlihat pada seni bangunan dan seni ukir. Di sesi ini, kita telah belajar banyak hal mengenai agama Islam yang ada di Indonesia. Ayo kita jabarkan satu persatu. Pertama, kita telah belajar mengenai teori masuk agama Islam di Indonesia. Ada 3 teori, teori Mekah, teori Persia, dan teori Gujarat. Kedua, kita telah belajar mengenai rute perjalanan penyebaran agama Islam hingga sampai ke Indonesia. Ada rute utara dan ada rute selatan. Ketiga, kita telah belajar mengenai jalur penyebaran agama Islam atau sarana penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada jalur perdagangan, ada jalur perkawinan, ada jalur pendidikan, ada jalur kesenian, ada jalur dakwah, dan ada jalur tasawuf. Keempat, kita telah belajar mengenai pengaruh agama Islam terhadap masyarakat Indonesia. Ada 4 bidang yang terpengaruhi. Pertama adalah bidang politik, kedua adalah bidang sosial, ketiga adalah bidang agama, dan terakhir adalah bidang kebudayaan. Dan di sesi selanjutnya, kita akan lebih mengulik secara langsung dan secara lebih jelas mengenai agama Islam yang ada di Indonesia. Ayo, jangan kemana-mana ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Pada sesi ini, kita akan jalan-jalan bersama sambil belajar mengenai kesultanan-kesultanan yang pernah ada di Indonesia. Penasaran? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Kesultanan pertama yang akan kita kunjungi adalah Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh yang terletak di daerah Loksmawe. Lalu kita akan bertolak menuju ke Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh ini terletak di daerah Kota Raja. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mugayat Shah. Raja yang pernah bertata di Sultan Aceh terdiri dari Sultan Ali Mugayat, Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Thani. Kesultanan ini mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan mengalami kemunduran akibat kekalahan dalam perang melawan Portugis di Malaka. Selanjutnya kita akan sampai ke Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah kesultanan Islam tertua di Pulau Jawa. Kesultanan ini mengalami puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana. Setelah dari Kesultanan Demak, kita akan beralih menuju Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam terletak di daerah Kota Gede, Yogyakarta. Kesultanan ini didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Dan pada masa pemerintahan Sultan Agung, kesultanan ini mencapai puncak kejayaan. Oke, selanjutnya kita akan menuju Kesultanan Banten. Kesultanan Banten terletak di Provinsi Banten. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggana pada tahun 1651 hingga 1682. Namun sayang, kesultanan ini mengalami kemunduran karena perselisihan di dalam keluarga. Lalu kita akan beralih menuju kesultanan yang ada di Pulau Kalimantan, yakni Kesultanan Banjar. Raja pertama dari kerajaan Banjar adalah Raden Samudra. Banjar mengalami kejayaan pada awal abad ke-17 Masehi.
Setelah dari Kesultanan Banjar, kita akan menuju ke Kesultanan Goa dan Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Kesultanan ini bergabung menjadi satu di bawah pemimpinan Raja Goa. Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Tetapi mengalami kemunduran akibat terjadinya Perang Makassar dengan Kerajaan Bone pada tahun 1660 Masehi. Selanjutnya kita akan sampai ke kerajaan terakhir atau kesultanan terakhir, yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore. Peninggalan sejarah masa Islam dapat dilihat dari arsitektur masjid, keraton, makam, dan seni kaligrafi. Selain itu, terdapat tradisi sekaten dan grebek. Wah, tidak terasa ya anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pematerian hari ini. Pada sesi kedua ini, kita telah belajar tentang dua hal. Pertama, kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia. Ada Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh di Pulau Sumatera, ada Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram Islam, dan Kesultanan Banten di Pulau Jawa, ada Kesultanan Banjar di Pulau Kalimantan, ada Kesultanan Goa dan Talo di Pulau Sulawesi, dan ada Kesultanan Ternate Tidore di Kepulauan Maluku. Dan materi kedua yang kita pelajari adalah mengenai peninggalan masa Islam pada masyarakat Indonesia. Peninggalan ini dapat kita lihat pada seni bangunan, seperti pada masjid, pada keraton, dan pada makam. Lalu juga terdapat pada seni ukir, seperti seni kaligrafi. Selain itu, terdapat tradisi, seperti tradisi sekaten dan... Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!